Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Asmaja Kristianto, NIM 15 20 50 10 40 313. Mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan agama Kristen tahun 2025, batch 3, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 010 Jempang, Desa Moratai, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam model pembelajaran berbasis masalah dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 6 dengan tema Aku Menyesal dan Bertobat. Saya mohon kesediaan dari Bapak Ibu dosen berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik yang saya ajar. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semuanya sudah siap? Yes. Ya. Silakan ketua kelas untuk bisa maju ke depan. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan untuk memimpin lagu sekaligus doa pembukaan. Ya, silakan duduk kembali. Bagaimana ketua kelas? Apakah semua teman-teman hadir pada hari ini? Baik, terima kasih. Kita bersama-sama akan memulai kegiatan kita. Namun sebelumnya Bapak undang lagi semuanya berdiri. Kita bersama-sama memberikan yel-yel untuk semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dan ada dua pertanyaan pemantik untuk mengawali pelajaran kita, yaitu yang pertama, apa arti kata bertobat? Yang kedua, apakah semua manusia berdosa perlu bertobat?
Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, anak-anak sekalian bisa menceritakan kembali kisah pertobatan Saulus. Yang ketiga, anak-anak bisa mensyukuri kesetiaan Allah yang terus-menerus memanggil manusia untuk bertobat. Yang keempat, anak-anak bisa menceritakan apa tantangan dalam melakukan pertobatan. Dan yang kelima, membuat sebuah karya kreatif untuk mensyukuri atas pengampunan Tuhan yang sudah diberi. Oke, kita bersama-sama akan belajar daripada sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 33, dan harapan Bapak semua anak-anak bisa memperhatikan kata-kata lagu ini, karena kita akan menyimak dan nanti kita akan memberikan makna daripada lagu tersebut, ya, dengan judul Suaramu Ku Dengar. Minta tolong semua anak-anak untuk menuliskan dari dua kelompok, menuliskan apa makna daripada lagu tersebut sesuai dengan kata-kata lagu yang sudah disaksikan. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, ya. Bisa diskusikan dengan temannya, ada kata-kata lagunya, lalu menuliskan apa makna daripada pesan lagu tersebut, ya. Tulis. Barang siapa yang sudah selesai bisa memberitahu untuk bisa disampaikan. Silakan, ya. Apa makna daripada lagu tersebut? Silakan ditulis, ya. Ditanya teman yang lain, apa pesan daripada lagu tadi dengan judul Suaramu Ku Dengar? Tadi suara Tuhan apa di kata-katanya tadi? Yaitu memanggil untuk datang kepada Tuhan. Silakan ditulis pesan lagunya. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang sudah bisa memberitahukan apa pesan daripada lagu tadi. Di situ kan ada kata-katanya kan, tinggal dilihat kata-kata lagunya.
Sudah? Ya. Ini kelompok 1, itu kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Kalau sudah bisa memberitahu. Ya. Sudah? Silakan. Apa pesan daripada lagu tersebut? Oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 juga kayaknya sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua kedua kelompok. Ya. Oke. Sebelum kita maju, kita speaking dulu. Berdiri semua. Ya, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Silakan duduk. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menyampaikan apa pesan lagu tersebut, dan kelompok 2 bisa memberikan tanggapan. Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Silakan. Silakan. Suaramu kudengar memanggil diriku. Ulangi. Suaramu kudengar memanggil diriku. Oke, berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Jawabannya keren. Ya, sekarang kelompok 2 boleh menanggapi ataupun sekaligus sebagai hasil diskusinya tadi. Boleh maju. Boleh maju ke depan. Yesus memanggilku, diriku dalam darahmu, sucikan diriku. Oke, berikan tepuk tangan, tambah keren lagi. Luar biasa. Kita dengar semua ini. Kita dengar semua. Oke. Sekarang kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita belajar tentang pertobatan. Oke, semua kita sama-sama membaca. Oke, kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19a. Ya. Dengan judul yaitu Saulus bertobat. Oke, kita baca bersama-sama ya. Mulai ayat yang pertama. 1 2 3. Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya mereka yang menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Hari lamanya di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias,
Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alfian bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia mengepakkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, hingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, kita bersama-sama akan menyaksikan video bagaimana pertobatan siapa tadi? Saulus. Oke, kita akan saksikan bersama videonya bagaimana Saulus bertobat. Dan menyaksikan video tentang pertobatan siapa tadi? Saulus. Pertobatan Saulus. Adakah di antara anak-anak yang mau menceritakan secara singkat bagaimana proses pertobatan Saulus? Secara singkat saja. Ya. Silakan berdiri yang mau angkat tangan berdiri. Ya, silakan Edis. Hidup yang diperbaharui secara roh dan pikiran karena sudah percaya ke Yesus Kristus. Siapa itu tadi? Saulus. Oke, berikan tepuk tangan dong. Wah, hebat ya. Oke, sekarang kita akan melihat. Hari ini kita belajar tentang pelajaran 7 yang judulnya apa sama-sama? Aku menyesal dan bertobat. Apa itu bertobat? Ya, bertobat. Pengertian bertobat adalah sama-sama kita baca. Pertobatan adalah perubahan sikap hidup yang melibatkan penyesalan atas dosa dan kembali kepada Tuhan dengan tekad untuk menjalani hidup yang baru. Oke. Nah, kita melihat kisah tentang pertobatan siapa tadi? Saulus. Kalau kita melihat sebelum Saulus bertobat, dia apa yang dia buat? Ada yang ingat tadi? Siapa? Apa yang dilakukan oleh Saulus sebelum dia bertobat? Adalah menganiaya orang Kristen. Oke, sip. Betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Edith. Ya. Jadi Saulus tadi sebelum dia bertobat, dia melakukan sebuah pekerjaan yaitu
menganiaya orang Kristen yang bersemangat dan menentang pengikut Kristus yang mendapat izin untuk menangkap pengikut Yesus di Damsyik. Nah, kemudian pada saat dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus melihat apa? Cahaya. Terdengar suara siapa? Yesus. Nah, pada saat dia berjumpa dengan Yesus lah, maka Paulus menjadi berubah hidupnya dan dia menjadi bertobat. Ingat tadi bagaimana Saulus dia pada saat berjalan ke Damsyik, dia pergi Damsyik tadi untuk apa tujuannya? Untuk menganiaya orang Kristen. Tapi pada saat dalam perjalanan dia berjumpa dengan siapa tadi? Tuhan Yesus, dan silau sinar Tuhan Yesus itu membuat matanya buta. Nah, tapi setelah dia berjumpa dengan Ananias, lalu Ananias berdoa sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus, maka mata Saulus menjadi melihat kembali. Dan setelah dia dibaptis oleh siapa tadi? Ananias, maka Saulus bertobat dan menjadi hidup baru. Jadi pertobatan yang dialami oleh Saulus adalah pertobatan sesungguhnya, dan pertobatan itu melibatkan pengakuan Saulus sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Kira-kira apa yang dosa Saulus buat tadi? Yaitu membunuh orang Kristen, yang dimana sama halnya dia sudah membunuh ataupun dia menganiaya Yesus, karena umat Tuhan yang dianiaya, sehingga Yesus pun merasakan aniaya daripada Paulus. Nah, tapi Paulus atau Saulus ini dia bertobat, kemudian dia menyesal, dia sadar dia berdosa, dan dia mengalami perubahan hidup. Dan bagaimana setelah dia berubah, dia menjadi seorang rasul, seorang rasul untuk memberitakan Injil Kristus, memberitakan Injil yang tadinya dia benci sama orang Kristen, sekarang justru dia memberitakan Injil Kristus. Oke, selanjutnya dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan bapak dan kita semua, kita juga perlu senantiasa sadar. Kita juga perlu senantiasa mengalami pertobatan. Ingat pertobatan tadi apa? Mengakui kesalahan dan dosa, bahwa kita adalah sudah berdosa, dan kita perlu berani untuk percaya Yesus dan bertobat. Bertobat artinya apa tadi? Meninggalkan perbuatan dosa untuk kembali kepada Tuhan. Oke, sekarang Bapak tanya, kira-kira apa saja dosa kita? Sering ngomong jorok? Sering. Terus? Sering melawan orang tua? Sering apa lagi? Sering tidak taat kepada guru atau apa lagi? Siapa di sini pernah kelahi? Karena bertengkar? Yang malas sekolah minggu? Nah, itu semua dosa. Nah, kita juga perlu bertobat. Artinya meninggalkan semua itu, kita kembali kepada Tuhan. Seperti siapa tadi? Saulus akhirnya dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi kita perlu pertama supaya kita bisa bertobat itu kita perlu sadar bahwa kita orang berdosa. Dosa itu artinya kita melanggar perintah Tuhan. Tuhan melarang kita berbohong, tapi kita berbohong, ya kan? Nah, itu yang perlu kita sadari. Kita sadar, setelah kita sadar, maka kita mohon ampun kepada Tuhan dan meninggalkan semua dosa itu dan kembali kepada Tuhan. Oke. Jadi pertobatan sejati kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Pertobatan sejati melibatkan penyesalan mendalam, pengakuan dosa, dan komitmen untuk berubah sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, setelah kita belajar ini, sekarang kita akan mencermati setelah membaca teks Alkitab, setelah kita juga dengar video dan juga kita mendengar juga penjelasan Bapak. Sekarang anak semua Bapak minta tolong supaya bisa berdiskusi bersama teman-temannya. Berdiskusi, tanya jawab, menjawab beberapa pertanyaan ya. Berdiri semua dulu, kita berikan tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan
Kelompok 1 itu menjawab pertanyaan 1 dan 3. Itu langsung ada. Kelompok 2 itu menjawab pertanyaan 2 dan 4. Silakan. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, kita lihat pertanyaannya. Apa yang ini kelompok 1 ya? Apa yang akan dilakukan oleh Saulus terhadap laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan sebelum dia bertobat? Ini kelompok 1 ya. Yang kedua, nomor 3. Ini pertanyaan kedua untuk kelompok 1, tapi nomor 3 di situ. Apa respon Ananias ketika Tuhan Yesus menyuruhnya untuk menemui Saulus? Apakah dia menolak atau dia taat? Oke, sekarang yang pertanyaan kelompok 2, nomor 2, yaitu apa yang terjadi pada Saulus ketika ia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsik? Apakah dia goyang-goyang gitu ikut mobil atau apa? Atau dia mengalami sakit matanya? Nah, oke, selanjutnya yang ke soal 2, nomor 4, apa yang terjadi dengan Saulus setelah Ananias menumpangkan tangan ke atas Saulus? Apakah dia sakit atau dia sembuh? Ya, sudah? Kalau sudah, maka Bapak kasih waktu untuk memberikan jawabannya di depan, dan kelompok lain bisa memberikan masukan. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah? Singkat saja jawabannya. Ya. Oke. Kelompok 1, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Silakan. Apa yang akan dilakukan oleh Saulus terhadap laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan? Dia menganiaya dan membunuh orang Kristen. Apa respon Ananias ketika Tuhan menyuruhnya untuk menemui Saulus? Dia menaati perintah Tuhan. Oke, tepuk tangan dong, keren sekali jawabannya. Mau kasih tangan? Nah, sekarang kelompok 2 lagi memberikan jawabannya. Ada 2 soal tadi, silakan maju. Ya, silakan. Ya, ini kelompok 2 sekarang. Yang 2 dan 4 tadi. Ya, silakan. Maju sudah. Nih, tangannya. Silakan. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 dengar ya. Bisa tenang. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Saulus terhadap laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang melihat cahaya? Apa yang terjadi dengan Saulus setelah Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan matanya kembali putih dan dia bertobat? Oke, berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Luar biasa, keren semua. Ya. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan berjalan menyampaikan hasil diskusinya, maka kita bersama-sama nanti akan kumpulkan apa yang sudah dikerjakan, Bapak nanti kasih nilai, dan kita bersama-sama membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah, yaitu bersama-sama kita baca. Yang pertama, bertobat itu penting bagi setiap manusia yang berdosa, supaya bisa alami pengampunan dosa dan diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bisa menyadari dan mengalahkan tantangan dalam sebuah karya kreatif untuk setia mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Yang terakhir, menyatakan pertobatan itu dalam tindakan taat orang tua, guru, dan setia sekolah minggu di gereja, serta suka baca firman Tuhan. Jadi tetap semangat semua anak-anak, karena Tuhan mengasihimu. Oke. Sekarang setelah kalian mengerjakan tadi asesmennya ataupun tugas kelompoknya, sekarang bisa kumpulkan ke Bapak untuk dinilai ya. Untuk dinilai. Ya. Yang selanjutnya kita akan membuat sebuah karya kreatif, membuat doa syukur
atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Silakan tulis ya doa singkat, doa syukur, terima kasih Tuhan karena aku sudah diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Ya, doa syukur singkat ya. Sebagai karya kreatif, ya, apa tulis per kelompok ya. Karya kreatif, karya bersyukur ya, bersyukur karena sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Oke. Ya, selanjutnya kita akan akhiri pelajaran kita sampai hari ini, sampai di sini, dan kita akan lanjut dalam pembelajaran selanjutnya yaitu minggu depan. Lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi untuk kita lebih belajar, lebih giat lagi untuk supaya lebih pintar. Oke, berdiri semua, kita tepuk terima kasih. Ya, tepuk terima kasih. Hari ini Mau bilang terima kasih. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doa penutup. Silakan. Tuhan, Tuhan, amin. Sudah